Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi di channel Otomotifku Channel. Kali ini saya sendiri akan menjelaskan tentang rangkaian elektrik starter motor, terutama ini di Astrea Grand. Teman-teman bisa lihat di diagram seperti ini. Diagram kali ini di sini harus ada komponen sebagai berikut. Pertama, aki. Kedua, bendik starter. Ketiga, dinamo starter. Tiga ini sangat berperan besar dalam kehidupan di motor starter. Jika salah satu ini tidak berfungsi, maka dipastikan motor starter teman-teman tidak akan bisa menyala. Dan penunjang lainnya, komponen penunjang lainnya seperti skring. Kedua, kunci kontak. Ketiga, tombol. Dan pastikan massa terhubung dengan bodi motor. Oke, selanjutnya akan kami jelaskan. Akan saya jelaskan lebih detailnya. Di sini ada aki. Di sini ada aki teman-teman. Aki 12 volt. Jadi pastikan aki harus dalam keadaan prima dan maksimal. Maksimal aki jangan sampai ada di bawah 11 volt, karena kalau di bawah 11 volt kebanyakan rata-rata double starter motor teman-teman itu gak akan bisa nyala dengan maksimal. Jadi seperti kadang ada konsumen bilang, mas kadang double starter saya itu kadang kena kadang enggak, kadang cocok pagi sulit hidup, kalau sudah panas baru dia bisa lancar. Nah itu ciri-ciri aki yang sudah lemah teman-teman. Jangan sampai ada di bawah 11 volt. Ingat, jangan sampai ada di bawah 11 volt. Dari aki itu akan ada dua kabel yang menyalur. Yang pertama, ini kabel besar. Kabel besar ini berwarna merah. Dia bergerak dari plusnya aki 12 volt berwarna merah masuk atau menuju ke bendik starter. Di sini akan terkunci oleh mur 10. Setelah itu diolah keluar dengan warna merah liris putih atau red white. Itu menuju ke dinamo starter teman-teman. Setelah menuju di dinamo starter, kabel selanjutnya itu berwarna ground menuju ke kabel bodi. Pastikan massa terhubung dengan baik. Oke teman-teman, pastikan kabel massa terhubung dengan baik masuk ke bodi motor. Nah, kalau teman-teman nanti massanya di sini kendor atau ke bodi motor kendor, pasti dinamo starter motor teman-teman itu gak akan bekerja dengan maksimal. Kadang bisa juga kadang enggak. Untuk selanjutnya kabel yang kedua berwarna merah, tapi ini kecil teman-teman. Ini kecil, dia akan masuk ke kunci kontak. Setelah masuk di kunci kontak ini distabilkan oleh skring atau fuse 10 ampere berwarna merah. Nah itu masuk ke kunci kontak teman-teman. Dari kunci kontak, dari aki masuk ke kunci kontak itu berwarna merah. Masuk ke kunci kontak. Setelah jenengan kunci kontak, arus yang keluar dari kunci kontak itu kabel berwarna black atau hitam. Nah nanti kabel black ini atau hitam ini masuk ke bendik teman-teman. Nah nanti teman-teman bakal menemukan di bendik itu ada dua komponen baut 10, mur baut 10 di sini. Terus juga ada dua kabel yang berwarna hitam sama warna kuning liris merah atau yellow red. Nah penjelasannya seperti ini teman-teman. Dari kabel black ini 12 volt itu masuk ke bendik motor starter, masuk ke bendik starter. Setelah itu diolah oleh bendik, keluar kabel warna kuning liris merah, yaitu kabel yang akan tertuju sampai ke tombol sebelah kanan motor. Jadi di sana nanti ada tombol starter, itu hanya ada dua kabel teman-teman. Yang pertama itu kabel kuning liris.
merah, yang kedua kabel warna hijau. Hijau itu diteruskan ke ground atau ke massa. Pastikan massa yang dari sini, dari aki, terhubung dengan baik kepada bodi motor teman-teman. Jangan sampai ada kendor atau yang karatan. Kalaupun karat, meskipun teman-teman kenceng, nah ini ngebautnya, tapi nanti kabelnya itu karat atau bermasalah, ini tidak akan ground teman-teman. Jadi double starter tidak akan berfungsi dengan maksimal. Nah, pastikan semua komponen ini berfungsi dengan baik. Nah, ada juga penanganan kenapa motor starter atau double starter tidak bisa hidup teman-teman. Kita harus mengecek satu-satu dari komponen yang ada di sini. Ada beberapa komponen yang harus teman-teman cek, yaitu nomor pertama itu pastikan aki. Pastikan aki seperti tadi yang saya jelaskan di awal. Pastikan aki harus berada di kondisi terbaik atau kondisi maksimal, yaitu 12 volt atau minimal paling jelek di bawah 11 volt, jangan sampai 10. Nah, terus yang kedua, pastikan kabel menuju kontak itu dipastikan terhubung dengan baik. Pastikan juga skring ini harus dalam keadaan normal atau tidak putus. Tapi kalau sudah dilihat gosong atau sudah terlihat seperti agak menghitam, lebih baik teman-teman ganti. Harganya sih murah kok, paling sekitar 2000 atau 1000. Nah itu teman-teman ganti. Setelah itu pastikan kunci kontak yang ada di dalam kunci kontak, solderan piano nipple itu harus dipastikan dalam keadaan terbaik. Jangan sampai ada yang melepas atau kendor. Setelah itu masuk ke sini, pastikan soketan di sini itu nanti ini dengan ini itu akan menjadi satu teman-teman. Jangan sampai kendor, kotor atau kurang rapat, karena itu nanti arus yang masuk dari kontak akan terhambat dan tidak bisa fokus dalam menyalurkan arus ke komponen-komponen lainnya. Terus yang kedua, ciri-ciri bendik ini bermasalah. Ketika teman-teman tombol, bendik tidak akan berfungsi atau tidak akan bunyi. Tapi untuk mengetahui bendik ini berfungsi atau enggak, dengan tombol, teman-teman tombol saja. Nanti kalau misalkan ini berfungsi normal, tapi ini tidak berfungsi dengan normal, ini akan bunyi sejenis kayak hentakan-hentakan kecil. Bunyinya itu seperti cetek-cetek seperti itulah. Kalau jenengan tombol bunyi cetek, ditombol lagi bunyi cetek, berarti ada kemungkinan besar ada permasalahan di dinamo starter teman-teman. Nah, cara pengecekannya, dinamo starter kita bongkar pelan-pelan. Nanti setelah dibongkar, teman-teman akan menemukan dua magnet di sebelah sini dan di sebelah sini. Dia itu berhadapan untuk menghimpit lilitan dinamo yang ada di tengah. Nah, pastikan dua magnet itu dalam keadaan rekat atau melekat dengan semelekat mungkin. Jangan sampai ada yang kendor atau lepas dari tabung dinamo starter teman-teman. Untuk selanjutnya, di bagian sini teman-teman nanti menemukan yang bernama cool booster. Dua cool booster itu kecil, kotak sebesar ini. Dia itu menghimpit kepala lilitan dinamo starter teman-teman. Jadi itu kalau sudah tinggal separuh itu masih bisa dipakai, tapi pasti nanti akan melemah. Tapi kalau sudah melebihi dari separuh harus diganti teman-teman. Jadi diusahakan diganti agar kinerja dinamo bisa maksimal kembali menyuplai arus ke lainnya. Kalau sudah teman-teman ganti, dipastikan magnet sudah melekat dengan baik, cool booster berfungsi dengan baik di posisi maksimal, di posisi semula sudah terpasang dengan baik. Kita pasang lagi, terus pastikan ground yang ada di sini itu jenengan buka, terus dibersihkan dengan kertas gosok atau amplas. Langsung teman-teman teruskan ke kabel body alias ground yang menempel ke body, terusan dari aki sini. Nah, pastikan groundnya, terutama ground itu penting teman-teman.
jangan sampai ada kendor atau yang karat. Setelah semua dipastikan dengan baik, terakhir kita cek tombol. Pastikan tombol jangan sampai ada kotoran di sini teman-teman. Kalau kotoran itu masuk, jadi meskipun sama teman-teman di tombol, dia tidak akan terhubung karena dia terhambat oleh kotoran yang menempel. Jadi dia tidak akan nge-ground teman-teman. Setelah itu jangan bersihkan semuanya. Setelah bersih, bisa teman coba pelan-pelan lagi di tombol starter. Tapi kalau memang sudah ini bersih, udah normal, ini normal, aki normal, dinamo normal, massa dari sini masuk ke bodi juga normal, dipastikan double starter akan bisa hidup kembali teman-teman. Saya rasa teman-teman sudah bisa memahami gitu. Mungkin untuk selanjutnya sepertinya cukup itu saja sih teman-teman. Sudah saya jelaskan semuanya. Pastikan screen, aki, bendik, kontak juga harus dalam keadaan terbaik, harus dalam keadaan baik, normal, dan pasti dinamo starter, pasti double starter maksud saya itu akan bekerja dengan baik. Oke sudah teman-teman, mungkin cukup sekian video dari saya untuk malam ini. Semoga teman-teman bisa memahami dan bisa dipraktekkan di motor teman-teman sendiri. Jangan lupa ini nama otomotifku channel, jangan lupa di subscribe ya teman-teman ya, agar teman-teman bisa mendapatkan info dari setiap video yang saya upload. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.